Kita bakal jawabin Q&A juga yang seru-seru banget pastinya. Nih guys, coba kalian lihat. Menarik banget sih, parah. Gila, ini kelihatan pedes banget. Wow. Nih, kopinya lucu banget, namanya Cinta Vaksin. Vaksin cinta. Belum ngomong aja udah dijudge, guys. Coba. Welcome back to my channel, balik lagi di channel Sally C. Dan kali ini aku ditemenin suami juga akhirnya ngevlog ya ampun. Bener-bener udah nggak eksis ya suami saya kayaknya kelihatannya di channel YouTube Sally C. Terakhir ngevlog bareng di sini nih. Iya, jadi bener-bener sekangen itu aku ngevlog sama Gian. Jadi kita tuh lagi di Blok M guys. Ih, seru banget loh ya ternyata Blok M. Iya, jadi sekarang udah banyak banget makanan-makanan menarik gitu. Terus kita tertarik untuk mencoba ini. Kalau kalian lihat nih kayak suasananya kayak yang di Amerika gitu loh sayang. Iya bener. Jualan. Interiornya juga. Iya, terus dia juga ada ayam super pedes Nashville yang ada levelnya. Ih, seru banget. Jadi udah kita masuk aja. Nanti kita bakal jawabin Q&A juga yang seru-seru banget pastinya. Ya masuk. Ini lucu banget loh pintunya. Nih guys, pintunya muter. Jadi kita take away aja, terus kita mau makan di mobil. Nah, terus aku tuh ada take away satu misoa viral banget, namanya misoa history gitu. Apa sih? Misoa apa? Story, bukan history. Misoa story. Nah, tapi kalau kalian penasaran, aku tuh review di TikTok aku. Jadi kalian cek aja di situ. Oke. Yaudah kita ke mobil dulu nih buat jawabin Q&A sambil makan, lapar banget. Kita beli kopi di sini ya guys. Seberang-seberangan sama si misoanya itu tuh. Oke guys, jadi kita udah siap makan nih. Kita pesan 2. Ini Tata tolong bukain. Sekarang aku tuh manggilnya papa tau gak sih, bukan abang. Iyalah. Padahal kayak udah PW banget manggil abang. Sampai Fabio pun manggil papanya abang. Bang. Oh ini yang aku. Ya memang. Nih guys, coba kalian lihat. Menarik banget sih, parah. Gila, ini kelihatan pedes banget. Cocok banget tuh buat aku tuh, pedes-pedes gitu. Mau kamu tukeran aja gimana? Setelah lama kita nggak konten kan aku tidak ada perubahan. Nggak, setelah kita lama konten kamu jadi kayak lebih sensitif sama pedes. Ih bener lagi. Dulu kan jago. Lapar lagi. Lihat nih guys. Wow. Nah, jadi kita akan makan sambil kita baca-baca Q&A yang udah aku buat di Instagram. Bagi kalian yang belum follow Instagram kita, kalian bisa follow sekarang. Iya. Biar selalu update kehidupan Mama C dan Papa Gian. Sekarang udah Mama C dan Papa Gian. Coba dulu nih guys. Nih, ini yang level Hot F. AF. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu ada lagi guys. Aku awalnya mau itu tapi kayak takut, ya udahlah ini dulu. Kita coba ya guys. First bite. Lihat nih. Bener enak banget. Kamu kan penyuka burger banget. Ini dagingnya tender banget guys di dalam. Love me tender bukan? Love me tender. Kaget. Cobain sayang nih kentangnya. Kamu mau kan? Penasaran ya? Ih, dagingnya bener-bener tebel ya? Jadi dia dagingnya sendiri pun enak guys. Mantap. Jadi aku jarang suka burger tapi chicken karena kayak kurang sedep aja, tapi ini sedep dong. Iya bener. Yang aku ini classic ya, classic burger. Kalau kamu yang Nashville ya? Itu menarik banget sih, parah. Wow. Penasaran kentangnya? Udah sih tadi. Banget. Punya rencana Fabio part 2 kapan? Nah. Jadi kalau aku sih selalu pengen ya.
namanya memang semua suami sama aja. Itu nggak sih guys? Jadi awalnya memang kita merencanakan 2, yang dibedakan paling tidak 5 tahun. Setelah punya Fabio yang saat ini berumur 2 tahun, hampir 2 tahun, di reconsideration, dipertimbangkan ulang gitu. Jadi kita juga nggak Atas dasar istri. atas dasar istri. Jadinya Papa Gian memutuskan untuk minimal 5 tahun ya? Ya. Dan nanti setelah Fabio, berarti kan Fabio umur 4 atau 5 tahun, nanti kita pikirkan lagi mau nambah atau tidak gitu paling enggak. Ya. Iya sih, setelah diskusi sama aku hasilnya begitu guys. Soalnya Gian pingin banget anak kedua cewek, karena dia suka banget anak kecil gitu loh guys. Dia ngerasa aduh lucu, hidupnya jadi komplit gitu. Sedangkan kan yang mengandung saya ya. Terus yang melahirkan saya, yang nyusuin saya ya kebetulan. Ya, jadi memang tidak dipungkiri lah, yang lebih repot akan selalu ibu ya, selalu mama. Jadi aku juga menghargai hal itu gitu. Jadi kan ini anak berdua, bukan anaknya mama atau anaknya papa, tanggung jawab berdua. Jadi gitu guys. Gitu ya. Gimana bagi waktu Mace buat me time? Papa Gian ngapain aja kalau jagain Fabio? Jadi maksudnya kalau aku me time dan kamu yang jagain gitu sayang. Iya. Jadi aku dong. Tenggorokan kayak aku mau minum. Oh ya, kita tadi beli kopi guys. Jadi kita bisa ngopi. Nih, kopinya lucu banget, namanya Cinta Vaksin. Vaksin cinta. Aku cinta vaksin. Ayo vaksin aku sebanyak-banyaknya. Mau vaksin apa? Pfizer boleh, Moderna masuk lagi boleh ya semua. Vaksin hepatitis, vaksin demam berdarah, campak, hepatitis lagi boleh. Karena aku cinta vaksin. Soalnya nulisnya kan gini gitu, nulisnya vaksin cinta vaksin gitu loh. Ya kan bisa dibaca dulu kira-kira apa ya gitu loh. Kalau cinta vaksin mungkin nggak, oh ternyata kayaknya vaksin cinta gitu. Enggak, dia namanya tuh zaman COVID namanya. Oh iya. Nih namanya nih, zaman COVID di bawah. Jadi kita kesana terus kita ngopi, enak juga. Enak juga. Terus tadi apa pertanyaannya? Oh iya, Itu kalau me time. Gini dulu deh, kayaknya dia juga menurut aku ada nanyanya me time-nya kamu ngapain gitu. Iya me time-nya aku biasanya, aduh pedes banget guys. Nyalon, nge-gym. Karena sekarang kita kadang-kadang nge-gymnya nggak bareng dah. Kadang ganti-gantian gitu jagainnya. Terus Jalan-jalan sama adik tercinta. iya, jalan-jalan sama anak pertama, Kak Aurel ya. Terus ya ke mall kayak gitu. Ngopi sendirian, makan sendirian, tergantung aku lagi pengennya apa. Dan cara bagi waktunya karena punya suami yang sangat pengertian. Terus kita berdua sekarang sama-sama bekerjanya tuh fleksibel. Jadi kita bisa saling atur, kalau misalnya aku lagi mau kerja, Gian bisa sambil jaga Fabio, sebaliknya juga aku kayak gitu, Gian kerja gitu, aku yang handle rumah gitu. Karena walaupun ada babysitter, kita nggak sepenuhnya menyerahkan gitu lah. Kita berkontrol banget dan kita karakternya sama. Jadi nah itu yang kita lakukan. Nah, cara membaginya ya begitu ya. Jadi kita tidak pernah meninggalkan babysitter sendirian jaga Fabio gitu. Harus ada satu yang nemenin. Kalau nggak aku ya Sally. Jadi ya karena semua sekarang udah dihandle babysitter, jadi aku jagainnya ya perhatiin aja, ngeliatin. Kadang-kadang aja kalau misalkan Fabio lagi pupup, papa gitu, mintanya papa yang cebokin, ya udah papanya cebokin. Suka gantiin pampers ya. Ajak mainnya biasanya gimana sih kalau cowok? Ajak main apa aja yang dia suka. Dia lagi mau main apa sekarang kan, Fabio udah pinter nih. Mau main apa? Blocks yang susun-susun itu, atau apa, dinosaurus, mainan dinosaurus dia milih sendiri. Atau biasa sama aku, biasanya aku suka ini sih, ngajak aktivitas di luar, apa main bola, kayak tendang-tendangan kan udah bisa lari-lari dia. Pengennya aku sih Fabio tumbuh dengan banyak aktivitas di luar gitu, nggak di rumah aja. Ya kalau cowok tuh lebih kayak gitu. Karena bener kata orang, kalau misalnya anak cowok tuh lebih cocok main sama papanya, karena kayak kreativitasnya tuh lebih banyak gitu loh guys. Kalau sama mamanya tuh ya udah mainannya ini, mainnya itu. Kalau sama papanya ada aja mainannya ini bisa kayak out of the box gitu. Misalnya mainannya diapain gitu. Kayak tidak semestinya peruntukannya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak lebih kreatif aja. Jadi makanya Fabio seneng banget kalau main sama papanya. Kalau manja sukanya sama aku. Benar. Seberapa sayang kalian berdua ke Kak Aurel? BTW seneng banget kalau lihat kalian bertiga sering collab bareng. Kamu dulu. Aku pengen tahu soalnya. Kalau kamu udah pasti ya. Tapi kalau aku kan memang kandung ya. Yang penasaran mungkin kakak ipar gitu. Jadi kan aku anak bungsu guys, nggak pernah merasakan punya adik. Muncullah ini
adik Aurel. Jelas lah sayang banget sama Aurel gitu. Walaupun perasaan sayangnya beda dengan Fabio gitu, kayak karena bukan anak sendiri gitu. Cuman sayang sebagai adik tuh berasa banget gitu. Sayang ke Shelly juga beda gitu karena sebagai suami istri. Jadi ada apa ya, perasaan harus melindungi, harus ngayomin gitu, kayak ngasih tahu hal-hal yang udah kita ketahui gitu. Betul, kita mungkin lebih berpengalaman dalam satu hal tertentu, kita kasih tahu gitu supaya dia mendapat yang terbaik gitu. Walaupun pada akhirnya juga kita biasanya ngasih pilihan ke dia gitu ya, terserah lu, ini pandangan gua, lu mau ambil keputusan yang mana terserah lu gitu, biasanya so gitu. Dan sometimes Aurel tuh cerita sesuatu ke aku tapi nggak cerita ke Shelly. Gitu ya? Iya. Jadi kadang-kadang si Aurel lebih terbuka sama aku gitu. Ya, karena kalau sama aku tuh suka dimarahin. Shelly tuh lebih saklek guys gitu. Jadi Kace kayak gini, enggak, menurut gua gini gitu. Nah kalau aku tuh yang dengerin dulu, ya menurut lu gimana? Ya dia cerita dulu, oke. Biasanya aku selalu bersikap netral gitu, melihat karena dari baik sudut pandang. Kayaknya gitu. Jadi kalau kamu kan enggak nih, ini salah buat Aurel gitu, kamu mungkin langsung gitu. Kalau aku masih ada sayang temennya juga gitu loh. Iya, terus kadang kita tuh malah nggak cuma apa ya, kalau menurutku sayang kayak ke kakak atau ke adik itu kita tahu lah ya sayangnya seberapa. Kalau aku tuh ada ngerasa lebih gitu sayangnya. Kayak ada makanya dibilang anak pertama karena itu bener-bener care banget sama Aurel gitu. Lebih dari adik gitu. Kalau kamu ada gitu juga? Iya benar. Kita pernah ngobrol ya sayang. Pada satu titik kita suka secara tanpa sadar menganggap Aurel itu tanggung jawab kita gitu. Lucu banget sih itu. Kayak misalnya ditinggal mama papa. Terus kan kayak kita yang worry atau yang gimana gitu, maksudnya makan malam apa lu Rel gitu, jadi kita yang nanyain gitu loh. Kan ada om apa gitu, maksudnya kayak yang lucu banget. Sampai ya kayak suatu waktu ada satu kejadian gitu, terus kita mikirin aduh gimana nih ya, Aurel gimana nih ya gitu. Terus taunya oma opa yang menyelesaikan masalahnya gitu. Kan jadi oh iya ya masih ada. Iya, kita sampai jadi mikir, lah iya juga ya kan harusnya oma opa gitu yang turun tangan gitu, kenapa kita yang mikirin gitu. Tapi jadi saking seperti itu loh gitu guys, merasa Aurel tanggung jawab kita gitu, ada perasaan itu. Nah, orang tuh suka emang agak-agak polos gitu ya yang membuat kita seperti itu. Nih ada yang nanya lagi, pernah berantem nggak terus diem-dieman? Paling lama marahan berapa hari kak setelah menikah? Gimana? Papa deh yang jawab. Tapi kamu mau makan ya? Yaudah aku yang jawab. Iya kamu aja yang jawab. Iya udah aku makan. Gila, enak banget. Mungkin kalau yang 3 enak dimakan ya? Yang apa? Level 3. Iya, kayaknya aku sanggup sih sebenarnya guys yang paling pedasnya. Tapi aku kayak terlanjur takut duluan. Jadi kita tuh sebenarnya yang suka kalau berantem terus diem tuh aku guys. Sedangkan Gian tuh yang pingin cepet-cepet membicarakan, menyelesaikan saat itu juga gitu. Sedangkan kalau menurut aku, kalau misalnya habis berantem kita kayak lagi emosi gitu, kalau misalnya langsung dibicarain tuh kita lagi kayak kepala panas gitu, bukan kepala dingin. Jadi aku kayak sukanya diem dulu, terus nanti bahasnya nanti aja. Nah, tapi kalau Gian tuh pinginnya sekarang selesai gitu. Jadi karena masing-masing kita tuh begitu, jadi nggak pernah lama-lama gitu berantemnya. Iya. Jadi aku diem, kayak cooling down, terus Gian udah buru-buru gitu. Ayo segera kita bicarakan. Jadi nggak mungkin sampai berhari-hari ya, mudahan gitu terus ya. Karena kalaupun pernah kita coba gitu, kita diem-dieman karena berantemnya malam, terus kita tidur, terus kita nggak bisa tidur, terus bener-bener kayak merem gitu, tapi kayak nggak bisa tidur, apalagi lelap gitu. Jadi ujung-ujungnya kita begadang gitu untuk membicarain gitu. Jadi ya berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kita jadinya langsung bicarain dan langsung selesai sih. Karena kita brainstorm gitu loh sifatnya. Kalau misalnya kita nggak setuju akan satu hal, ya menurut aku gini, menurut kamu gitu, terus ujung-ujungnya minta maaf, sama-sama minta maaf. Dan itu kita budayakan ya, meminta maaf. Nggak ada tuh gengsi-gengsi. Tapi sebenarnya Gian duluan sih biasanya yang minta maaf. Bisa aku gitu. Kayak gitu. Dan itu pun berantemnya karena hal-hal beda pendapat aja gitu. Bukan karena prinsip sih. Iya, karena beda-beda kecil, pendapat. Tapi mungkin kamu capek. Seringnya itu ya. Gitu ya. Tetangga kok ngelaundry di tempat lain sih? Oh iya, tadi ada yang nanya, sayang. Kita lanjut aja pertanyaan berikutnya. Nih, apa? Kak, kenapa memutuskan mulai bisnis laundry dan sekarang Bang Gian kerja apa selain bisnis laundry?
Ya, Cerita sayang. jadi aku udah resign dari November 2023. Terus aku buka bisnis laundry Juni 2024, akhir Juni ya. Jadi baru mulai berjalan dengan normal Juli gitu lah ya. Kenapa bisnis laundry? Kalau kenapa resign kan karena ada Fabio gitu ya. Kalau kenapa bisnis laundry? Jadi sebenarnya setelah udah bantuin Shelly C dan timnya semuanya udah cukup settle, akhirnya berpikir untuk membuka bisnis. Lagi itu belum tahu bisnisnya apa, aku list lah. Lagi dari dulu tuh aku pengen coba bisnis, tapi selalu excuse-nya tuh sambil kerja nggak ada waktu, lalali-lili gitulah, kebanyakan excuse. Zaman karyawan gitulah, pasti banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya Shelly juga nge-post gitu, sayang ayo dong, kamu kan dari dulu pengen bisnis. Terus kendalanya waktu itu waktu karena karyawan. Sekarang udah nggak jadi karyawan, banyak waktunya, ayo kita realisasikan bisnisnya. Wah bener juga nih, akhirnya itulah gitu, mulai ngelis bisnis apa aja yang aku dulu pengen. Akhirnya ditetapkanlah bisnis laundry. Kenapa laundry? Karena ya pasarnya cukup besar. Terus dari dulu aku ngekos selalu ngelaundry, dan kalau ngeliat laundry tuh pasti rame. Udah mikirin, wah ini pasti omsetnya gede nih, pendapatannya oke, tapi kan nggak tahu sistemnya gimana ya, belajar lah gitu. Sampai akhirnya buka deh bisnis laundry gitu, dan ya menyenangkan buatku gitu. Akhirnya bisa membuka bisnis sesungguhnya yang dari dulu kayak cuman online, kayak bukan apa ya. Aku dari dulu pengennya tuh bisnisnya offline gitu. Kayak real kelihatannya gitu ya. Punya tokonya gitu loh. Tidak mengandalkan online aja gitu. Walaupun banyak banget yang sukses di bisnis online, kirimannya ratusan ribuan per hari, tapi entah mengapa aku pengen deh ada toko apa gitu loh yang offline. Jadi itulah buka bisnis laundry. Dan itulah biasa kan kalau cowok kayak nggak betah gitu di rumah-rumah aja gitu. Ya terus kita ngelihat juga Fabio udah mulai ini ya, kamu ngelihat juga Fabio udah mulai nggak yang perlu diperhatiin banget gitu loh. Tetap diperhatiin, terus ada didelegasikan ke suster, terus kita tetap ngontrol gitu ya. Udah mulai bisa, dan dulu kan kita handle sendiri semuanya gitu. Terus Fabio juga masih MPASI, masih repot gitu loh. Sekarang udah pinter banget Fabio gitu. Jadi kayak daripada di rumah aja ngapain ya gitu, buka bisnis gitu. Selain bisnis laundry nggak ada sih, aku kerjanya bisnis laundry sama bantuin. Kalau Shelly kerja aja kalau butuh bantuan, karena udah ada yang ada Audi juga yang bantuin. Kayak aku kerja rasa nggak kerja sih, makan sudah. Iya benar, seru banget. Perubahan apa? Nah ini nih, perubahan apa yang paling berasa menurut Kaca semenjak ada Fabio Gemoy? Waktu ya, kan kita baru ini nyambung sih sama yang tadi. Iya. That's why Gian juga resign. Karena tidak mau melewatkan masa-masa Fabio kelingi sama kita. Karena itu kapan lagi nggak sih? Nanti kalau udah gede ya nggak kelingi lagi gitu. Benar. Waktu banyak sebenarnya yang berubah, banyak. Ini menurut aku, kayaknya aku udah pernah ngomong ya. Salah satu apa ya, turning point dalam kehidupan. Salah satu turning pointnya juga ya, step besarnya itu menikah gitu ya. Ini step besar berikutnya tuh punya anak. Semuanya berubah, kita jadi lebih wise. Mau nggak mau soalnya guys. Tapi untungnya memang kita merasa ya sayang, kita bener-bener punya anak di usia yang tepat. Iya sih, gitu. Bener. Udah 30, mungkin beberapa orang berpikir telat, harusnya 25, 27 ya keadaan masing-masing ya. Cuman kita berpikir kita sesuai kematangan kita. Umur 30, kamu 29 ya? Itu serem banget saya. Apa? Aku cut sebentar. Nggak apa-apa. Kita pernah loh kayak ngobrol kayak gini. Kalau kalian Celovers udah ngikutin dari dulu, kalian inget gak sih kita bilang waktu kalian nanya kapan punya anak, kita selalu bilang setelah 2 tahun menikah. Itu ngeri banget, ini kayak konspirasi gitu loh. Terus habis itu kita soalnya aku pingin tuh kayak hamil di umur sebelum 30 persis gitu. Dan Gian juga ngerasa dia cocoknya punya anaknya umur segitu. Terus kayak langsung dijawab. Iya, jadi makanya omongan tuh doa tuh bener banget. Jadi kalian hati-hati kalau ngomong ya guys. Gitu. Dan ini nanti ditagi lagi nih, kita 45 tahun Fabio. Nah bener. Iya, terus gimana sayang, lanjut. Kayak udah ngerasa mateng gitu. Iya. Jadi yang berubah itu tadi aku bilang, mau nggak mau kita harus wise. Yang udah punya anak pasti ngerti banget gimana rasanya punya anak. Yang belum punya anak nggak akan mengerti gimana rasanya punya lagi, anak. Gitu. Dulu kita digituin kayak ngerti aja gitu ya, paling gitu. Gitu. Ternyata Begadang-begadang loh kita. Ya gimana sih begadang ya? Gue juga suka begadang. Itu nggak nyambung tuh kita. Iya. Sekarang kita jadi ngerti banget waktu itu kenapa orang tua tersebut ngomong kayak gitu. Capek punya anak misalnya ya, atau begadang-begadang ya, kita sudah merasakan gitu. Dan itu kenapa harus wise, karena lagi capek-capeknya suami capek, istri capek, kadang ngomong nggak nyambung, kadang senggolan dikit jadi marah, ya harus wise kan. Kalau nggak wise masa berantem tiap hari.
Masa berantem di depan anak? Itu yang kita selalu pikirin gitu. Kita nggak mau di depan anak bentak-bentakan, marah-marahan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus redam diri sendiri dulu. Iya, mengontrol emosinya jadi lebih jago. Iya, benar. Walaupun dulu udah belajar ya kita mengontrol emosi satu sama lain, kayak kita nggak pernah tuh marah-marahan yang sampai kayak wah gitu. Nah, apalagi sekarang kayak udah ada anak. Jadi yang kecil-kecil yang harusnya kita perdebatkan zaman dulu tuh udah kayak males lah, udah. Ya udahlah, kita mending mandi, kita mending ngapain gitu loh. Kayak udah menyimpan energi aja gitu buat kayak gitu. Pasti sering lah kamu juga gitu. Mungkin aku nyebelin kamu gitu, terus kamu udah gitu. Mungkin aku juga pernah melakukan itu gitu. Yaitu tidak lepas dari wise tadi ya. Itu juga karena kamu ikut ngurus anak dan aku juga ngurus anak. Oh, bener juga sih. Mungkin nggak semua ngalamin kayak kita, sayang. Mengontrol emosi. Maksudnya kayak mungkin ada juga yang emang harus bekerja dari pagi sampai malam dan malam udah capek udah tidur gitu. Kayak jadi kayak waktu untuk kayak gitu-gitunya nggak ada. Misalnya nggak ngedikte gitu loh. Harusnya gini kalau sama anak. Harusnya gitu kan, kita kayak suka kelasnya gitu kan. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin kita harus bener-bener bisa mengelola emosinya. Jadi ingat, jadi kebayang kayak orang tua yang misalnya ayahnya harus kerja, kan suka ada kontennya tuh. Udah capek kerja, nyampe rumah harus ngurus anak gitu. Sedangkan di sisi lain juga kalau kita lihat dari sisi istri kan, istri udah seharian jaga anak, maunya waktu papanya pulang, anaknya sama papanya dulu, istrinya istirahat sebentar gitu. Papanya juga pulang setelah lelah bekerja mungkin sampai 12 jam gitu. Belum di jalan capek gitu, yang sudah terbuang gitu mungkin 12 jam. Pengennya juga santai juga gitu. Jadi sama-sama nggak mau ngejaga anak gitu. Tapi seringkali kalau kita tuh suka menyamakan mindsetnya. Kenapa sih kita berantem? Seringkali karena sama-sama pengen yang terbaik buat Fabio. Iya bener, itu kita sering banget kayak gitu. Jadi terus kita sampai suka discuss gitu. Kenapa kamu marah? Ya, ntar Fabio gini. Ya kenapa aku marah? Aku juga pengennya Fabio begini gitu. Ya. Kalau sama-sama buat Fabio kenapa harus berantem gitu? Iya, harusnya kita malah jadi satu tim yang kompak gitu kan. Betul. Makanya ya udah di awal-awal penyesuaiannya sih udah mudahan ya sama-sama belajar lah ya. Kan Fabio grow up juga akan ada masalahnya lagi selain itu. Bener. Jadi ya udah gitu sih. Terus ini, kenapa Bang Gian pingin banget anak cewek? Nggak, dari punya Fabio, anak pertama cowok memang apa ya, suatu kebanggaan gitu ya. Kenapa pengen anak cewek? Biar lengkap dan kayaknya gini guys. Aku tuh suka banget anak kecil, memang. Itu makanya jadinya aku ngerawat Fabio tuh willingly and tulusly. Iya lagi, kalau aku emang gak suka anak kecil kan. Iya, jadi aku bener-bener kalau Fabio udah bilang, "Papa, dong," udah aku nggak akan nolak. Ayo sini gendong, no matter what, aku tinggalin semuanya, aku gendong dulu Fabio gitu. Kapan lagi anak minta gendong? Umur 15 tahun kan udah nggak bisa anak minta gendong. Udah nggak mau gitu loh. Nggak usah 15 tahun, 6 tahunnya mungkin nggak mau gitu. Iya. Jadi itu kesempatan yang nggak akan datang lagi menurut aku gitu. Jadi aku senang memang sama anak kecil, jadi kesempatan kayak itu nggak mau ditinggalin. Dan kenapa pengen anak cewek? Karena kok kayaknya lucu banget ya aku gemes-gemesin anak cewek gitu, kayak punya pacar lagi mini gitu loh. version gitu ya. Iya, jadi kayak manja-manjain. Kalau Fabio tuh gengsi banget guys. Gengsinya parah sama papahnya. Sama papanya, kalau sama mamanya emang gelendotan. Mamanya nempel. Kok ada papahnya? Enggak. Padahal. Tapi abis itu ngelirik. Dong, papa dong. Gitu. Iya. Lucu banget gitu loh, gengsi banget sama papanya. Kayak kemarin aja Gian lagi kerja full day 2 hari. Yang biasanya mungkin nggak se-full day itu, dia tuh malamnya selalu minta digendong untuk ditidurin. Iya lagi. Tapi tetap gengsi dulu awalnya. Iya, datang-datang. Enggak. Tapi nggak bisa bobo, nggak bisa tidur, ditungguin papahnya gitu kayak. Iya. Gitu, gengsi ya. Kalau anak cewek mungkin lebih ya itu sifat wanita sih yang lebih vokal, lebih bilang kayak sayang papa, mungkin kayak gitu akan lebih mudah gitu. Lebih feelings gitu. Nah, itu yang aku pengen tuh. Lucu banget kayaknya kalau anak cewek nih diuel-uel kayak. Iya sih. Ya gitulah. Aku juga kayak ngebayangin kalau anak cewek aku bakal dandanin. Aku iket-iket rambutnya warna-warni gitu kan lucu banget. Bener. Kayak gitu. Jadi, tapi kita bersyukur anak pertama cowok. Iya, cuma kalau anak kedua ya apapun nanti cewek atau cowok, cuma berharapnya cewek gitu. Iya, biar lengkap gitu. Betul. Tapi biar lengkap, soalnya pengennya 2 aja guys. Iya. Kalau 2 sama. Tapi yang kedua jadi atau enggak kan nanti. Enggak, kalau misalnya aku nggak apa-apa nih, aku dengan senang hati hamil melahirkan gitu. Kamu mau maksimal berapa? 2. Oh, tetap 2. Tetap 2. Oh iya. Aku suka anak cowok-cowok kayak
kayak suami-suami kan pengennya banyak gitu. Iya, aku suka anak kecil tapi kayaknya 2 tuh pas banget gitu. 3 tuh kayak kebanyakan gitu. Hebat banget nih yang nonton terus punya banyak anak, keren. Keren banget. Oke, terakhir nih ya. Oke. Ini lagi tren banget, we listen and we don't judge. Aku- Satu-satu aja. Dulu aku pernah kepikiran waktu ngeliat konten itu gitu. Aku akan ngomong apa sekarang? Boleh Nggak ada. dikasih waktu sedikit untuk mikirin. Oke, A few moments later. Oke, udah. udah. We listen barengan. We listen and we don't judge. Aku dulu ya. Ya. Aku tuh suka ngebatin kalau Gian habis sendawa, terus dia kayak membuang angin sendawanya tuh ke arah lain gini misalnya guys. Biar nggak kena aku maksudnya, tapi kayak kenapa sih? Kenapa harus lakukan itu? Kayak ya udah sendawa aja gitu. Tapi dia kayak atau gitu. Oke. Enggak. Ya, oke. We don't judge. We don't judge. Oke. Udah nggak siap sih jujur. Ini pernah dibicarakan sih sebenarnya. Enggak kamu yang ini ya. We listen and we don't judge. Belum ngomong aja udah dijudge guys. Coba dijambak coba. Ini permainan khusus untuk cewek, cowok nggak boleh ngomong. Apa? Aku tuh suka main PS malam-malam. Jadi jangan digangguin ya. Jadi kamu lebih suka Main PS. Don't judge lo. Tuh coba langsung nyerocos. Kan harus ditelen ya kan. Gak bisa dia, gak terima. Kamu juga. Iya Tapi kan gitu. aku langsung stop. Langsung. Aku baru gitu tau. Baru mau ngomong terus oke, iya. That's the rules. Oke. Iya nggak apa-apa. Jadi Dah. lebih baik. Oh. Oke guys, seru banget. So, kalau misalnya kalian suka aku collab sama suami sendiri, sebenarnya tiap hari Ngobrol-ngobrol ketemu. gini ya. Sebenarnya suami saya tidak susah di reach gitu loh, cuma kayak Selalu ada kok. Setiap dia bikin konten begini tuh ada saya sebenarnya. kalau kalian suka, kalian komen, dan kalau view-nya bagus, aku bakal bikin part berikutnya, jadi sebarin video ini ke yang lain juga. Thank you so Oke, much for guys. watching. Don't forget to like, comment, Comment and and subscribe, subscribe. dan chill Bye. lovers. Bye. See you on the next video.